Samantha langsung menegakkan tubuhnya saat mendengar suara Franz. Kenapa ayahnya bisa bersama dengan Franz? Franz, apa yang dia lakukan terhadap Daddy? Pikirnya penuh tanda tanya. Saat itu juga, perasaannya jadi tidak enak, entah mengapa dia merasa jika akan terjadi hal yang tidak bagus. Samantha, apa kau mendengarku? Tanya Franz lagi di seberang sana. Ada urusan apa kau mencariku? Tanyanya dengan dingin. Wah, kau masih saja sombong. Asal kau tahu, aku sedang berada di rumahmu saat ini. Samantha sangat kaget mendengarnya. Mau apa Franz ke rumahnya? Franz, buat apa kau ke rumahku? Bukankah ayahku telah memutuskan tali pertunangan kita? Ceka. Hani, aku kemari tentu saja untuk... Samantha menahan nafasnya karena Franz menghentikan perkataannya. Untuk apa? Tanyanya penasaran. Kill your father and mother. Jawab Franz dengan seringai jahat menghiasi wajahnya. Wajah Samantha langsung pucat sedangkan ponsel yang dipegangnya hampir tergelincir dari tangannya. Kau jangan main-main. Aku tidak main-main sayang. Apa kau ingin melihat anak buahku memperkaos ibumu? Jika kau mau aku akan mengirimkan videonya untukmu. Franz. Teriaknya. Teriakan Samantha membuat Ron langsung melihat ke arahnya sedangkan Edward kaget dan bangun dari tidurnya. Tangan Samantha bergetar dan air matanya pun mulai mengalir membasahi kedua pipinya. Dia takut terjadi sesuatu terhadap ayah dan ibunya. Apa maumu? Tanyanya. Segera datang. Pinta Franz. Aku tidak bisa. Tidak masalah, jika kau tidak mau maka kau akan lihat mayat ayah dan ibumu di berita nanti. Jangan mengancamku. Aku tidak mengancammu sayang, aku. Samantha, jangan kemari. Teriak ibunya di seberang sana. Mom. Samantha menyeka air matanya, ternyata Franz benar-benar menyandera ayah dan ibunya. Samantha dapat mendengar suara ibunya yang ketakutan, entah apa yang Franz lakukan terhadap ayah dan ibunya. Sungguh dia tidak berani membayangkannya. Perempuan bodoh tapi dengan begini kau percaya bukan? Franz, jangan pernah berani menyentuh mereka. Ini tergantung dirimu sayang. Jika kau datang maka aku akan menjaga mereka dengan baik, tapi jika tidak, kau tahu bukan apa yang akan aku lakukan. Aku akan ke sana tapi beri aku waktu. Samantha, kau kira kita sedang bermain catur sehingga aku harus memberimu waktu? Kau tahu bukan aku perlu waktu untuk ke sana? Ino, 12 jam. Jika dalam waktu 12 jam kau tidak datang maka... Franz menodongkan pistol yang dipegangnya di kepala Alex Jackson. Peluru dalam pistol yang aku pegang ini akan bersarang di kepala ayahmu. Keringat dingin mengalir dari dahi Samantha saat mendengarnya. 12 jam. Waktu yang sangat singkat. Baiklah, aku akan ke sana tapi jangan berani menyentuh ayah dan ibuku. Ancamnya. Of course, tapi ingat, datang sendiri dan tidak dengan ngan itu. Jika kau berani datang bersamanya maka lihatlah, aku juga akan menghabisinya di depan matamu. Kau harus ingat juga jangan coba-coba untuk melapor ke polisi. Ancam Franz. Setelah berkata demikian Franz mematikan ponselnya dan menarik bibirnya, tersenyum penuh kemenangan. Sebentar lagi, dia akan mendapatkan semua kekayaan yang dimiliki oleh keluarga Jackson dan dia sudah tidak sabar menantikannya. Ikat mereka. Perintahnya kepada anak buahnya. Para anak buahnya langsung mengikat Alex Jackson dengan istrinya. Dad, kenapa kau menghubungi Samantha? Kau tahu ini bisa mencelakainya. Bisik Anna Jackson pada suaminya. Aku tidak punya pilihan karena aku tidak bisa melihatmu diperkosa oleh para ngan itu. But Dad. Sayang, tenanglah.
Putri kita orang yang cerdas dan aku harap dia datang membawa bantuan. Anna Jackson menatap mata suaminya dengan lekat dan dalam hatinya juga berharap demikian, berharap Samantha datang membawa bantuan. Sedangkan saat itu Samantha, dia hanya bisa menghapus air matanya, tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tangannya bergetar dengan ponsel yang masih di tangannya. "Mom, are you okay?" Edward yang sudah terbangun duduk di atas pangkuannya dan menyeka air matanya. Samantha mengangguk dan mengusap kepala Edward dengan lembut, jangan sampai membuat Edward khawatir. "Apa yang harus aku lakukan?" pikirnya dalam hati. "Nona, apa yang terjadi?" tanya Ron penasaran. Samantha hanya menggeleng dan terus menghapus air matanya. Sungguh dia sangat mengkhawatirkan kedua orang tuanya dan dia tidak punya banyak waktu, hanya 12 jam saja. Samantha menurunkan Edward dan mulai mencari nomor seseorang di sana dan menghubunginya, tapi percuma, ponsel pria itu tidak bisa dihubungi karena John baru saja terbang dari New York dan kemungkinan dia akan kehabisan waktu jika menunggu kepulangannya. Dan lagi pula, jika dia menunggu John kembali maka waktunya akan terbuang banyak. Sebaiknya dia kembali terlebih dahulu untuk mengulur waktu dan dia berharap John bisa tepat waktu menolongnya nanti. Samantha merogoh buku kecil dan ballpoint dari dalam tasnya, dengan cepat Samantha menuliskan sesuatu di sana. "Ron, boleh aku minta tolong?" tanyanya. "Tentu. Apa yang Nona inginkan?" "Tolong jaga Edward." "Memangnya Anda mau kemana?" "Aku harus pulang ke Colorado karena ada urusan penting." "Tidak mau menunggu tuan muda kembali?" tanya Ron lagi. Samantha menggeleng, dia tidak punya banyak waktu untuk menunggu sampai pria itu kembali. "Nona, apa terjadi sesuatu?" tanya Ron lagi. "Ron, aku tidak bisa mengatakannya. Aku hanya minta tolong padamu, tolong jaga Edward untukku," pintanya. "Pasti, aku akan menjaganya sampai Nona kembali." "Terima kasih." "Bisa hentikan mobilnya?" pintanya. Ron segera memerintahkan supir yang membawa mobil itu untuk menghentikan mobilnya. Sebelum Samantha keluar dari mobil itu, Samantha memeluk Edward dengan erat. "Sayang, Mommy harus pergi." "Where are you going, Mom?" "Mommy ada urusan sayang, jadilah anak baik dan dengarkan perkataan Uncle Ron." Edward mengangguk dan Samantha kembali memeluk Edward. Jujur dia sangat takut tidak bisa kembali lagi untuk menemui Edward. Walaupun dia tidak kembali nantinya, dia yakin Edward akan selalu aman bersama John dan dia percaya pria itu akan menjaga Edward untuknya. "I love you my honey," katanya. "I love you too, Mom." Samantha menghapus air matanya dan melepaskan pelukannya. "Ron, jika John kembali tolong berikan ini padanya." Samantha memberikan kertas yang tadi dia tulis tadi ke tangan Ron. Ron mengangguk, BM mengambil kertas itu dan menyimpannya. "Nona, sebentar." Ron mengeluarkan sebuah kotak kecil dari balik saku jas yang dipakainya dan memberikan benda itu pada Samantha. "Aku lupa memberikannya pada Nona, tuan muda menitipkan ini sebelum pergi," tuturnya. Samantha mengambil kotak itu dan membuka isinya, sebuah kalung. Samantha tersenyum dan segera memakai kalung itu. "Sampaikan ucapan terima kasihku padanya." Ron menjawab dengan sebuah anggukan. Setelah itu Samantha menciumi pipi Edward dan keluar dari mobil. Dia hanya berdiri di sisi jalan sambil memandangi kepergian mobil yang membawa Edward. Setelah mobil itu tidak terlihat lagi, Samantha menyetop sebuah taksi untuk membawanya menuju bandara karena dia harus kembali ke rumahnya untuk menyelamatkan kedua orang tuanya. California waktu setempat. Jet pribadi yang membawa John telah mendarat di rumah pribadi keluarganya.
John sudah tidak sabar untuk kembali ke rumah pribadinya dan tentu saja untuk menemui wanita pujaan hatinya. John turun dari jet pribadinya dengan tidak sabar sedangkan Billy dan Franz Lionel mengikuti pria itu. Perjalanan panjang dari New York menguras waktu mereka beberapa jam. John masuk ke dalam mobil yang telah disiapkan oleh anak buahnya dan dengan tidak sabar pria itu memerintahkan supir pribadinya segera membawanya pulang ke rumah pribadinya. Tapi sebelum itu, John memerintahkan Billy menemani Franz Lionel di rumah pribadi keluarganya dan mencarikan tempat untuk pria itu. Mobil yang membawanya melesat dengan cepat, dia benar-benar sudah tidak sabar menagih janji kepada Samantha. Saat mobil yang membawanya tiba, John turun dari mobilnya dengan cepat dan masuk ke dalam rumahnya dengan tidak sabar. Para penjaga yang melihat kedatangan bosnya menunduk hormat. John membuka pintu kamarnya, dia kira Samantha ada di sana tapi kemana wanitanya? John melangkah ke arah kamar yang ditempati Edward dan di dalam kamar itu ternyata Edward dan Samantha juga tidak ada. Kemana mereka? Apa belum kembali? Ron! Teriaknya. Ron langsung keluar dari dalam kamarnya saat mendengar teriakan John dan langsung menghampiri tuan mudanya. Yes, Young Master. Kemana mereka? Tanyanya dengan tidak sabar. Tuan muda, Edward tidur di dalam kamarku. Dia menangis jadi aku membawanya ke dalam kamarku dan menghiburnya. Menangis? Memangnya Samantha pergi kemana? Young Master, Nona Samantha kembali ke rumahnya. John terbelalak kaget, kembali ke rumah. Untuk apa? Kenapa dia kembali? Apa dia mengatakan alasannya? Tanyanya. Sepertinya terjadi sesuatu di rumahnya dan tunggu sebentar, Nona Samantha meninggalkan pesan. Ron kembali ke dalam kamarnya dan tidak lama kemudian pria itu kembali lagi dengan sebuah kertas di tangannya. Sebelum pergi, Nona Samantha menuliskan ini dan memintaku memberikannya pada tuan muda dan sebelum menuliskan ini, Nona Samantha menerima sebuah panggilan dan meneriakkan nama Franz. John sangat kaget mendengarnya dan wajahnya langsung menegang. Franz, apa yang dilakukan oleh pria itu? Dengan nada tinggi dan penuh emosi John berkata, Ron, kenapa kau membiarkannya pergi? Kau tahu bukan? Aku memerintahkan kau menjaga mereka dari pria yang bernama Franz. Maaf tuan muda, aku telah bertanya pada Nona Samantha tapi dia tidak memberitahuku apa yang telah terjadi. Aku juga sudah memintanya menunggu sampai tuan muda kembali tapi sepertinya Nona Samantha sedang buru-buru. John melotot pada pelayan pribadinya yang sudah tua dan dengan tidak sabar John meraih kertas yang masih berada di tangan Ron. John membuka kertas itu dengan cepat dan membaca isinya. John, jika kau telah kembali mungkin aku sudah berada di Colorado. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan ini benar atau tidak tapi aku hanya punya waktu 12 jam saja. Franz mengancam akan membunuh kedua orang tuaku jika aku tidak datang jadi maaf karena aku tidak menunggumu kembali. Aku melakukan hal ini karena aku tidak punya banyak waktu. 128 Hinterland Trail, Blue River. Setelah kembali carilah aku di sana. Aku percaya padamu tapi jika saat kau datang aku sudah mati maka kau orang pertama yang akan aku datangi. Love you. John mengusap wajahnya dengan kasar dan meremas kertas itu dengan erat. Bodoh, sedang dalam situasi seperti ini masih saja bercanda. Gumamnya. John tampak berpikir sejenak dan melihat pelayan pribadinya. Ron, apa kau memberikan kalung itu padanya? Of course, Young Master. Ya, kalung itu memang dipasang alat pelacak di dalamnya. John takut selama dia pergi Samantha dan Edward diculik oleh Franz jadi sebelum pergi, John menitipkan kalung itu. Jika terjadi sesuatu dengan Samantha dan Edward, maka dengan mudah dia bisa menemukan mereka berdua.
Tapi dia tidak menyangka Franz mengancam Samantha menggunakan kedua orang tuanya. Sepertinya Franz kembali menggunakan cara lama. John meraih ponselnya dan menghubungi Samantha, tapi ponsel wanita itu tidak bisa dihubungi. "Sudah berapa jam dia pergi?" tanyanya. "Mungkin 3 atau 4 jam yang lalu, Tuan Muda." 4 atau 3 jam? Kemungkinan Samantha masih di dalam pesawat. "Ron, bawa Edward ke rumah keluargaku dan titipkan di sana," perintahnya. "Baik, Tuan Muda." John kembali keluar dari rumahnya dengan cepat. Dia tidak boleh menunda, jika terlambat maka mayat Samantha yang akan dia dapat. Pria itu kembali ke mobilnya dan memerintahkan supir pribadinya untuk kembali ke rumah pribadi keluarganya. Selama di perjalanan, John memerintahkan Billy menyiapkan jet pribadinya yang lain. Matanya juga setia menatap layar ponselnya, melihat lokasi Samantha berada. Saat tiba, dengan cepat pula John masuk ke dalam rumah pribadi keluarganya. Di sana Billy dan Franz Lionel menunggunya. Mereka tidak mengerti kenapa pria itu kembali lagi. "Master, apa ada yang tertinggal?" "Billy, sekarang kita harus ke Colorado." Tapi sebelum itu, John melangkah memasuki sebuah kamar sedangkan Billy dan Franz Lionel mengikutinya dari belakang. "Master, apa yang telah terjadi?" Franz Leonardo telah bergerak lebih cepat dari yang aku kira. "Pria ini, rasanya aku sudah tidak sabar menginjaknya." "Franz, apa kau siap untuk balas dendam?" "Tentu saja, aku sungguh sudah tidak sabar," jawab Franz Lionel yang berjalan di belakangnya. John menekan beberapa nomor akses yang ada di samping rak buku. Nomor akses itu untuk membuka sebuah ruangan rahasia yang ada di balik rak buku. Billy tahu itu ruangan apa, sepertinya bosnya sangat serius sekarang. Saat pintu itu terbuka, Franz Lionel melotot tidak percaya. "Siapa pria ini? Kenapa bisa banyak senjata di sana?" "Master, apa perlu aku membawa ini?" Billy menimang-nimang sebuah bazooka di tangannya. "Apa kau mau menghancurkan rumah kekasihku?" tanyanya. "Aku pastikan mengenai sasaranku dengan tepat," jawab Billy sambil terkekeh. Mereka sibuk mengambil senjata, tapi Franz Lionel berdiri di depan pintu tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Sebelum aku ikut denganmu untuk balas dendam, jawab pertanyaanku, siapa kau sebenarnya?" bertanyanya. "Aku..." "Yah," jawab John malas. Apa dia perlu menjelaskan siapa dirinya pada pria itu? "Franz, aku tidak punya banyak waktu. Jika terlambat mungkin Franz Leonardo akan mengulangi kejahatannya seperti waktu menghabisi keluargamu. Jadi, ambillah senjata yang kau inginkan. Tapi ingat, jangan bawa bazooka." Billy kembali terkekeh mendengar penuturan bosnya. "Baiklah, sepertinya menarik mengikuti orang sepertimu. Jika aku sudah menghabisi Franz Leonardo, maka aku bersumpah akan mengikutimu dengan setia." "Good." Franz melihat sesuatu yang ada di dinding dan menghampirinya. "Mungkin aku akan membawa ini," katanya. John dan Billy melihat senjata yang diambil oleh Franz. "Pilihan yang bagus," kata mereka berdua. Setelah selesai mereka keluar dari tempat itu. John berjalan di depan sedangkan Billy dan Franz Lionel mengikutinya. Mereka berjalan ke arah pesawat pribadi yang telah siap dan beberapa anak buah sudah siap di sana menunggu mereka. "Baby, tunggulah sampai aku datang. Aku harap kau tidak bertindak gegabah," ucapnya dalam hati.